Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya nikmat iman, Islam dan ihsan. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada qudwah hasanah kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti ini. Baik anak-anakku, siswa-siswi SMK Wahidin Kota Cirebon yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan pesantren kilat dengan tema menggapai kepribadian berakhlakul karimah dan cerdas dengan memahami Al-Quran. Semoga pada kesempatan yang baik ini kita semua bisa mengimplementasikan tema yang tadi diangkat berkenaan dengan pesantren kilat pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya kita perkenalkan dulu narasumber kita yang datang jauh-jauh dari Kuningan. Beliau bernama Pak Mandani Liman, Magister Pendidikan. Beliau lahir di Kuningan tanggal 9 Juni 1987. Alamatnya di Dharma Kuningan. Pendidikan beliau MI Negeri 1 Kuningan. Tahun lulusnya tahun 2000. Selanjutnya melanjutkan ke MTS Negeri 8 Kuningan, lulus tahun 2003. Selanjutnya Pondok Pesantren Al-Ikhlas atau Pondok Alumni Gontor tahun 2007. S1 di STAI Unisa Al-Ihya Kuningan, lulus tahun 2012. Dan pendidikan S2-nya di IAIN Syekh Nurjati Cirebon tahun lulus 2021. Dan banyak sekali aktivitas beliau gitu ya. Dan salah satunya beliau sebagai pengajar di Pondok Pesantren Pembangunan dan juga sebagai wakil pimpinan Pondok Pesantren Pembangunan Mandirancan Kuningan. Selanjutnya tanpa berpanjang lebar, kita langsung dengarkan saja pematerian dari beliau mengenai bersyukur dalam mencapai kesuksesan. Mangga, tafadhol, waktu dan tempat dipersilakan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatah ya alim, ya fatah ya alim. Amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Wahidin Kota Cirebon dan seluruh sivitas akademika yang sama-sama saya hormati, wabil khusus yang di samping saya, sahabat saya, saudara saya, Bapak Soekarno. Alhamdulillah, beberapa hari yang lalu kita menjalin komunikasi, tujuannya untuk melaksanakan sedikit sharing dan berbagi perihal tema yang tadi sudah dibacakan. Adapun judul kecil yang akan kita angkat yaitu meraih kesuksesan dengan bersyukur. Baik, terima kasih Pak Soekarno atas waktunya. Saya alhamdulillah disambut hangat. Tadi masuk ke SMK Wahidin di gerbang, juga guru-gurunya masya Allah. Ya, kalau orang Sunda mengatakan someah, saromeah, sopan-sopan. Mudah-mudahan curahan rahmat, curahan keberkahan Allah turunkan di bulan Ramadan ini untuk seluruh warga SMK Wahidin. Amin ya rabbal alamin.
Mungkin sekilas ya, sesuai dengan permintaan dari tim tadi tentang bersyukur. Kalau memaknai syukur itu kan itu diambil dari bahasa Arab, dari kata syakaro yashkuru syukron. Mungkin kalau anak-anak SMK juga pernah dengar ya, syukron gitu. Itu artinya terima kasih. Ada sangkut pautannya dengan makna syukur. Asal suku katanya adalah syakaro yashkuru. Kalau menurut bahasa itu artinya membuka. Maka antonim atau lawan kata dari syakaro yashkuru yaitu kafaro yakfuru kufron, yang nanti ismul fa'ilnya atau subjeknya itu adalah kafir. Kafaro itu menutup, kalau syakaro membuka. Maksudnya apa? Itu menurut bahasa. Kalau menurut istilah kan yang tadi disampaikan, bahwa syukur itu membuka, menampilkan, menunjukkan, mengekspresikan apa-apa yang Allah berikan karunia-Nya kepada kita. Karena kan dengan cara itu kita mempertunjukkan bahwa oh saya senang gitu mendapatkan karunia ini. Itu salah satu dari makna syukur, artinya membuka, menampilkan. Beda dengan kufur, dia menutup dari kebenaran, menutup dari keyakinan kebenaran, menutup juga dari hal-hal yang dianjurkan oleh syariat. Maka bisa diawali pembahasan syukur itu mungkin kalau bahasanya Pak Soekarno itu landasan teori lah, bahasa Pak Soekarno gitu. Beliau ini masya Allah seorang aktivis. Orang-orang mengenalnya aktivis, tapi saya membantahnya. Tebal. Yang pantas itu adalah saya, aktivis itu bantah siapa. Karena aktivis. Baik, landasan teori itu sebagaimana di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa id ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya wallahu a'lam bimuradihi wa rasulihi, kurang lebih, dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, apabila dan sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya Allah akan menambahkan nikmatnya, namun sebaliknya apabila kufur maka Allah akan memberikan azabnya. Mufasir banyak sekali menjelaskan tentang ini. Untuk saya pribadi yang mungkin ya, saya juga masih tahapan belajar mengkaji-kaji salah satu ayat yang menurut saya ini unik untuk dibahas tentang syukur. Kenapa di ayat ini ketika bersyukur Allah tambah, ketika kufur Allah bukan mengurangi melainkan mengazab. Coba kita lihat ke ayat-ayat yang lain. Allah itu kan kelembutannya Al-Latif, lembut. Allah itu kalau bahasa kasar ya tanda kutip ya, sulit banget untuk kasar gitu. Sulit. Kenapa di ayat ini berani banget? Beliau, mohon maaf bukan berani, mungkin bahasa anak-anak SMK tega banget gitu ya, nyebutin azab. Ada hal yang unik di sini. Coba kita kaji ayat yang di luar ini tentang selain kufur, tentang selain mengingkari syukur, yaitu tentang kejahatan-kejahatan. Allah tidak menunjukkan azabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza 'alaihi illa mislaha. Sayyi'at itu saya baru buka lagi itu di tafsirnya Al-Misbah, di tafsirnya Habib Syekh Shihab ya, alhamdulillah beliau masih hidup. Itu sayyi'at itu diartikan berbagai macam-macam dosa, termasuk mencuri, zina, dan kejahatan-kejahatan lain. Tapi Allah la yujza, tidak diberikan balasan illa mislaha, kecuali sesuai itu aja. Kalau kita nyuri 100.000, ini bahasa matematika anak-anak SMK ya, gitu ya. Kalau mencuri 100.000, kita hilang 100.000 deh. Itu gampangannya.
Kalau kita mengkhianati teman satu, kita akan dikhianati oleh satu teman. Itu mungkin bahasa sederhananya ya untuk anak-anak itu. Jadi Allah itu kalau mau ngasih ganjaran karena perbuatan jahat manusia, sesuai yang dilakukan. Tapi kenapa? Pas kufur, pas kita ingkar terhadap nikmat Allah, langsung Allah nyebutin azabi, langsung Allah azab. Berarti kufur nikmat itu, tidak bersyukur itu sebenarnya salah satu dari sayiat. Sayiat itu kan dari kata su ya, suun itu artinya kejahatan. Sayiat berarti kejahatan-kejahatan. Termasuk ya tadi kufur nikmat. Tapi Allah spesialkan pengen ngasih peringatan kepada manusia, kepada orang-orang yang kufur nikmat. Karena pada hakikatnya manusia itu tidak ada tanpa sedetik pun Allah tidak kasih nikmat, tidak ada. Sebutin satu manusia yang tidak Allah kasih nikmat, tidak ada. Kita bangun tidur ya, sampai kita aktivitas, jari kita, coba ada ya yang di rumah yang sedang menahan haus dan lapar, sedang berpuasa, jari kita gerakan ini siapa yang menggerakkan? Bisa tidak kita mengatur kedipnya mata? Coba kita atur dalam waktu 1 menit aja. Oke deh, saya coba 1 menit dari sekarang, saya akan mengatur kedip. Pegel banget. Bagaimana kita pagi hari udah disediakan sarapan sama ibu, sama mama, atau mungkin sama pembantu, kita tinggal makan. Atau mungkin ada sebagian dari adik-adik yang mandiri, masak sendiri, yang menyediakan sarapannya sendiri. Di hadapan kita itu ada semangkok atau sepiring nasi, walaupun lauknya cuma telur. Kita kebayang nggak kalau kita berbicara syukur, itu makan nasi itu nikmat banget. Sekali suapan diawali dengan bismillah, dengan doa sebelum makan, bismillahirrahmanirrahim. Setiap nasi itu kita kepikiran nggak yang ngejual berasnya siapa, yang nanam padinya siapa, yang merawat itu padi dari mulai pupuknya yang terbaik sampai Allah kirimkan ke toko Cirebon. Dari toko Cirebon dikirimkan ke toko-toko kecil. Kenapa? Hanya untuk Allah memenuhi hamba-hamba yang nama Daniel, mungkin saya, yang namanya Pak Soekarno. Allah bawa dari mulai ya beras Cianjur, lewat ke Cirebon, ke warung-warung kecil, nyampe ke meja kita. Allah karim. Kalau kita hitung la tuhsuha, nggak bisa kehitung. Itu tentang syukur. Lalu nanti insya Allah adalah nanti cara-cara bersyukur seperti apa. Itu sekilas tentang makna syukur, mengambil hakikat syukur, dan kita manusia, khususnya umat Islam, umat mukmin yang sampai saat ini alhamdulillah diamanati iman. Karena iman itu amanat. Ya, Allah tidak sembarangan memberikan amanat kecuali kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Yaitu kita semua, kita bisa berpuasa, bisa melaksanakan aktivitas dan segala kebaikan-kebaikan lainnya. Itu sebagai pembuka. Terima kasih dari saya. Baik, terima kasih pada Pak Daniel yang sudah menyampaikan berkaitan dengan syukur sebagai dalam meraih kesuksesan. Tadi sempat disinggung ya oleh Pak Daniel bahwasanya ketika kita namanya itu mensyukuri ya apa yang Allah berikan kepada kita, in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi artinya ketika Allah itu ketika kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, maka akan Allah tambah. Dan ketika kita kufur nikmat atau tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, maka akan diazab. Nah, mungkin ini ada sedikit pertanyaan kecil pada ini. Jadi kan kadang kita sebagai manusia terkadang ya iri gitu ya melihat teman-teman kita bisa punya hati bagus, atau misalkan berangkat ke sekolah bisa naik motor, naik sebagainya. Ternyata kita cuma naik aktor. Nah, ini gimana tuh untuk menambah rasa syukur kita agar tadi sudah disebutkan di surat ini kita bisa terhindar gitu dari kekufuran yang tadi dijelaskan. Nah, baik.
nanti nyambung ya ke pertanyaan Pak Soekarno. Ini kan berhubungan dengan cara bersyukur ya. Cara bersyukur tadi bagaimana sih? Saya emang belum punya motor gitu ya. Adik-adik mungkin kakak-kakak SMK Wahidin masih angkotan gitu ya, masih mobil umum, HP juga, apalagi sekarang masa pandemi ya. Teman-teman yang lain mah udah luar biasa hebat-hebat gitu ya. Kita HP-nya kadang terkendala ketika masa daring dan lain-lain. Bagaimana mengekspresikannya? Jadi syukur itu cara kita bersyukur itu minimal dibagi tiga. Yang pertama itu bagaimana bersyukur dengan hati. Dengan hati itu artinya kita meyakini bahwa karunia Allah, karunia yang diberikan itu dari Allah. Itu yang pertama. Jadi yakin dulu oleh hati. Setelah hati meyakini, baru dengan lisan. Yang kedua itu adalah bersyukur dengan lisan. Ini gampang banget. Ya, kita nggak telat nih, adik-adik dari di depan ada satpam. Ya, jam 7 pas harus ada di lingkungan sekolah. Tepat banget, 1 menit sebelum masuk lari sambil terpogoh-pogoh mengucapkan alhamdulillah. Kita nggak telat. Itu kan lisan. Ada lagi anak-anak mungkin yang lewat jalan raya, teman sebelahnya keserempet nggak tahu siapa. Kita yang di sampingnya selamat, otomatis pasti mulut ini refleks banget. Alhamdulillah, kita mah enggak. Seperti itu syukur dengan lisan. Nah, ada yang tadi nyambung dengan pertanyaan Pak Soekarno ini. Yang ketiga, syukur dengan perbuatan. Ini ya yang mungkin saya pribadi juga perlu belajar banyak luar biasa. Syukur dengan perbuatan yang ketiga ini yang bisa dikatakan tidak ringan gitu ya. Tadi bagaimana saya angkotan, masih naik mobil umum, HP masih ini, uang jajan yang lain udah besar, saya masih kecil, bahkan dikurangi karena pandemi mungkin. Ya, bagaimana cara syukurnya? Begini, saya balik nanya, kenapa kita tidak mensyukuri apa yang ada di depan kita? Karena apa yang ada di depan sekeliling kita itu kita anggap biasa. Biasa aja. Apa yang harus di-wow-kan gitu? Saya mengucapin alhamdulillah, biasa lah, HP biasa. Saya naik angkot biasa. Apa yang diistimewakan gitu? Ya. Kenapa adanya biasa? Kenapa muncul sifat biasa? Karena di dalam pikiran kita bahwa besok akan gitu lagi. Berarti udah mendahului ketentuan Allah. Siapa yang menjamin besok masih hidup? Coba kita dibalik pemikirannya. Besok itu kita belum tentu masih bisa hidup. Pasti semua orang itu akan berbuat yang terbaik. Tidak ada yang kufur. Selanjutnya barang yang kita miliki. Seperti ini. Kita pegang HP yang lama. Ya, ada SMK Wahidin ya, HP-nya lama. Untuk menumbuhkan sikap syukur itu kita ngobrol dengan benda ini. Ini jenisnya mati, benda mati. Tapi ya ini memiliki hubungan erat dengan kondisi tubuh kita. Kita ngobrol dengan HP nggak apa-apa ya Allah, alhamdulillah. Berkat HP jadul ini walaupun nggak seberapa, tugas saya selesai. Hari ini makannya sayur asam, alhamdulillah hari ini sayur asam. Itu akan beda. Itu kalau dilakukan sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, setahun, apa yang terjadi dalam diri kita itu kita syukuri dulu aja. Tapi berat, udah ucapkan ucapkan alhamdulillah. Kalau bila perlu ya kita ngobrol dengan benda itu, motor yang lain udah metik semua, saya masih gigi mungkin, truk jadul lagi. Alhamdulillah saya nggak jalan kaki. Terus juga sekolah yang lain uang jajannya besar, saya kok sedikit. Alhamdulillah hari ini saya dapat uang jajan. Adik-adik, kata-kata seperti itu jangan dianggap sepele. Buktikan dalam waktu sebulan, setahun, apa yang akan terjadi. La azidannakum,
Yang janji itu Allah, bukan saya. La azidannakum itu lamun taukid. Ya, benar-benar kata Allah akan satu zid. Saya akan tambahkan nikmatnya. Kayaknya biasa aja apa yang disyukuri ya HP jadul. Enggak ada itu. Alhamdulillah dipegangin gitu ya. Makan sayur asem, alhamdulillah sayur asem. Juga uang jajannya sekarang 10.000. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saya termasuk yang bersyukur. Apa yang terjadi di sekeliling kita disyukuri aja dulu. Dan itu dilakukan berhari-hari, berbulan-bulan. Lihat setahun kemudian. Ini sharing Pak Sulaiman ya, sharing. Saya sewaktu dulu pernah bukan memuji Allah ya, cuma saya pengen bahasa kasar banget, alhamdulillah. Saya pengen memuji diri saya sendiri gitu. Sejauh mana rasa syukur saya gitu. Waktu itu zamannya kuliah kan HP itu yang Nokia ya, yang kuning itu tahun 2007-2008 itu jadul banget, itu udah elit ya. Saya pengen ganti HP. Ya Allah, uang pas-pasan waktu itu udah ngajar sih di kampung ya. Mungkin uang gaji 3 bulan, 4 bulan baru kebeli gitu. Karena kan harganya masih lumayan ya. Alhamdulillah. Itu saya dapat ilmu kenapa kita harus komunikasi dengan benda mati itu tahun 2008-2009. Saya ngobrol. Ya Allah, ini alhamdulillah saya terima kasih diberi HP. Teman-teman saya belum punya. Diobrolin aja. Itu HP-nya kuat banget mas. Jatuh nggak rusak, ya hilang ketemu lagi. Jenisnya mati, tapi ada ruhnya gitu. Jadi dia tuh seperti dimanjain. Saya kalau nempel dengan Daniel diperhatiin gitu. Ya, alhamdulillah pada Allah atas izin Allah ya. Itu lewat yang namanya sih lewat pasti wasilahnya ya, tidak ujuk-ujuk gitu bahasa Sundanya, ujuk-ujuk tiba-tiba berat gitu ya HP gitu ya, Samsung, enggak, ada wasilahnya. Hari itu Bapak dapat rezeki kebutuhan rumah tangganya lah, biasa adik kakak ini ya. Jadi saya dipanggil, itu saya nyebutin ngobrol dengan benda mati ini. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah motor masih jadul, Astrea, tahu mungkin Astrea Honda gitu ya. Mohon maaf saya nyebutin merek ya. Jadi itu jadul ya. Jadi di sana saya pegangin setangnya. Alhamdulillah setiap kali. Pokoknya saya harus ngobrol biar Allah la azidannakum. Karena saya pernah dengar dari salah satu ulama ngomong gitu. La azidannakum itu kalau kamu hari itu bersyukur dengan benda-benda sekeliling kamu, besok bersyukur lagi. Jadi gede akan menjadi besar yang luar biasa. Nanti nikmat besarnya di sana. Ya, qadarullah ternyata bapak saya manggil, ada rezeki, kamu butuh apa? Kamu butuh apa? Padahal saya udah ngomong pak, dari setahun yang lalu itu tiap bulan habis gajian bapak ngomong nggak dikabulin. Pak, saya pengen ini kalau nggak komputer ya apa HP mungkin yang second aja yang harga 500.000 waktu itu second gitu, nggak kebeli kan? Kalau nggak HP ya ini komputer. Setiap kali saya bilang ke orang tua, jawabannya nanti aja. Kita kan berharapnya ke manusia juga kan orang tua itu. Ya waktu itu saya senengin aja tuh benda-benda itu. Alhamdulillah yang seharusnya saya target HP bulan besok itu kalau nggak HP ya komputer ya minimal Pentium 3 waktu itu ya 4 udah gede banget ya. Minimal 1 kalau nggak komputer HP. Qadarullah saya dapat 3 HP baru, komputer Pentium 4 waktu itu, dan satu laginya uang SMP 2 semester. Allah karim, bener. Ternyata benda-benda sekeliling kita itu kalau kita ajak komunikasi itu akan memberikan efek kepada kita gitu. Ya kenapa adik-adik SMK, wah saya hilang ini. Coba introspeksi, pernah nggak kita maki-maki benda itu? Pernah nggak kita? Kenapa kok makan saya nggak enak terus? Pernah nggak kita maki-maki makan yang dimasakkan oleh mamah kita? Kita maki dalam hati gitu ya. Tahu lagi. Jangan. Mulai sekarang rubah. Benda itu memiliki efek positif kepada manusia. Rubah. Benda apa saja kita syukuri. Ingat la azidannakum, Allah tambah. Begitu Pak. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin ini ada lagi nih Pak, berkaitan dengan
tadi kan belum disinggung berkaitan dengan bagaimana sih menuju kesuksesan dengan bersyukur. Nah, mungkin ada kiat-kiat atau kunci apa yang mungkin pernah Pak Dami rasakan selama ini dilihat dari kecil sampai sekarang, ketika kita banyak bersyukur itu akan bertolak ukur dengan kesuksesan. Nah, itu mungkin ada yang bisa dijelaskan mungkin sedikitnya atau seperti apa gitu. Baik, tentang kesuksesan ya. Makna sukses itu kan ini pada umumnya ya. Makna sukses itu kan apa yang kita impikan tercapai. Terutama nih materi. Itu yang sering kita dengar. Kalau karyawan naik pangkat jabatan, sukses gitu ya. Kalau seorang mahasiswa, selesai nih wisuda, sukses. Adik-adik udah selesai ujian nasional, sukses. Apa yang kita impikan tercapai. Terutama perihal materi ya. Karena pada umumnya sukses itu diartikan materinya banyak, uangnya banyak, kedudukannya tinggi gitu ya. Jadi rumahnya mewah gitu ya. Nah, semua yang saya sebutkan itu bukan tujuan sukses, tapi alat untuk mempertahankan kesuksesan. Kalau kita kembali kepada Al-Quran di sini ya, dengan memahami Al-Quran, ya dasarnya Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wajahadu ya wahajaru. Ini yang tiga ini ya, kita mau beriman, mau berhijrah, wahajaru, dan mau berjihad dengan apa? Ya, bi amwalikum wa anfusikum. Jadi dengan harta dan jiwa. Ujung kalimat ayat ini ulaika humul faizun. Dan mereka lah orang-orang yang sukses. Faiz itu kan menang. Impiannya tercapai. Faizun itu kan. Nah, kenapa diawali oleh orang harus iman dulu, harus berani hijrah, ya harus berani berjuang dengan apa? Amwal wa anfus. Tidak dipungkiri harta itu penting. Karena dalam Al-Quran kita disuruh berjihad. Kalimatnya itu amwal dulu, baru anfus. Ini kesepakatan para mufasir untuk menyusun kalimat demi kalimat dalam Al-Quran itu sesuai dengan urutan itu adalah yang diutamakan. Sebelum anfus itu adalah amwal. Jadi harta dulu yang harus terjihadkan. Maka ini ada orang yang mohon maaf ya, untuk berjihad itu adalah membawa bom, ya menghancurkan tempat ibadah, bukan tempat ibadah orang Islam gitu contohnya. Itu mereka lupa. Yang pertama tuh amwal. Maka amwal ini kan harta, ya harta. Makanya orang-orang yang beriman, orang-orang Muslim harus kejar. Ya, harta itu sebagai alat biar nanti faizun itu nanti ketika hari kiamat kita tidak muflis. Nyambung ke hadis tuh. Muflis itu kan orang yang rugi, faiz itu kan orang yang beruntung, robis mungkin pada bahasa lainnya. Jadi kalau pengen nanti di hari kiamat tidak muflis, ya tadi amwalnya dikuatin. Makanya ada hadis al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Jadi seorang mukmin yang kuat di sini para ulama menjelaskan betul kuat badannya. Dia jasmani rohaninya kuat ilmunya, ya, kuat nafkahnya, juga kuat hartanya di sini. Maka Mas Karno coba kaji tuh sahabat Rasul tuh orang kaya semua. Nah, jadi anak-anak, adik-adik SMK Wahidin nih, wah saya targetan habis lulus dari sini saya pengen targetan omset saya sekian. Saya targetan pengen kerja di perusahaan yang ternama dengan gaji sekian. Boleh, tapi ingat jadikan alat, bukan tujuan. Seperti itu, Pak Soekarno. Oke, terima kasih Pak Daniel. Ya, tadi sudah dijelaskan mungkin panjang lebar gitu ya, berkaitan dengan bagaimana sih kita harus mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan agar bisa meraih kesuksesan. Nah, mungkin sedikit pertanyaan lagi ini terakhir gitu Daniel, berkaitan dengan
bagaimana sih ketika kita sudah berusaha gitu ya, semaksimal mungkin mensyukuri apa yang kita dapatkan hari ini gitu ya, untuk mencapai kesuksesan dunia dan akhirat, tapi terkadang tadi gitu ya, lagi-lagi pada realitanya kita ini suka banyak mengeluh. Nah, biar nggak mengeluh itu seperti apa gitu? Baik, banyak cara ya biar tadi kita nggak mengeluh. Ya kalau untuk orang-orang akademisi ini, adik-adik sekolah mungkin baca buku motivasi gitu ya, di antaranya nonton yang positif-positif gitu kan, banyak sekali kan. Apalagi anak-anak remaja zaman sekarang, hati-hati dengan apa yang kita dengar, itu sangat berpengaruh kepada kepribadian kondisi emosional kita. Kalau kita sering dengan lagu-lagu, contoh lagu yang mellow, maka tubuh kita akan merespon malas. Ya boleh sesekali, ya boleh kan, wajar ya. Kita nonton hiburan gitu ya. Mungkin sekarang lagi viral tuh apa yang cover-cover ya, lagu-lagu zaman sekarang ada yang mellow-mellow, boleh sekali. Tapi kalau terus didengarkan, itu ke kita tuh bawaannya malas. Kalau udah males akan sensi. Kalau sensi ya disuruh apa aja marah. Apalagi nggak diberikan permintaannya marah. Kalau udah sensi seperti itu. Nah itu secara umum ya. Adapun secara khusus ini karena kita umat Islam, orang-orang beriman, dan insya Allah amal ibadah puasa kita juga diterima oleh Allah. Ada kaidahnya. Jadi yang pertama itu kita harus menggantungkan diri kepada Allah. Semakin banyak kita bergantung pada makhluk, maka potensinya akan semakin banyak juga kita dikecewakan. Pertama, menggantungkan diri, yakin kepada Allah, yakin saja. Ya, kalau seandainya sekarang kita belum punya apa-apa, tak apa-apa, nikmatin saja. Biar nanti setelah punya apa-apa kita banyak cerita. Kan gak enak juga nih anak SMK Wahidin ya, lulus langsung tiba-tiba dapat uangnya 500 miliar. Nah, nanti kayak yang di sebelah tuh, karena keciduk juga ya. Hati-hati ya. Jadi bermain media sosial ini ada undian apa gitu kan, ikut-ikutan bisnis aplikasi gitu. Wah, karena kenapa? Karena pengen instan. Jangan. Kita mau orang Islam udah punya cara-caranya. Ketika kita menggantungkan pada Allah, ini ada pesan sangat indah sekali ya. Waktu itu Rasulullah bersama Ibnu Abbas di belakangan kontaknya, ya gulam gitu. Rasulullah sambil menegur karena masih kecil ya gulam gitu sebutnya, anak kecil. Sini ya. Inni u'allimuka bi kalimatin. Saya akan ngajarin kamu dengan beberapa kalimat. Ini yang insya Allah akan membuat kita tenang. Ya Rasulullah negur anak kecil gitu. Iya, apa? Itu sangat ditunggu sampai ontanya diberhentikan gitu. Apa ya Rasul? Sini, saya nasihatin kamu ya, biar nanti kamu sukses di masa yang akan datang. Kalimatnya sedikit sekali. Yang pertama, ihfadillah yahfadka. Artinya kalau menurut bahasa, jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Kalau stop di menurut bahasa kan kita ngapain jaga Allah, Allah udah bisa jaga sendiri. Tapi ada makna istilah. Ya, jadi artinya apa menjaga Allah itu? Artinya jaga hak-hak Allah. Allah hak disembah, Allah hak disyukuri, Allah hak apalagi diminta permintaannya. Kalau kata Allah sholat 5 waktu wajib, itu hak Allah kita sembah, kita laksanakan. Jaga hak Allah, Allah akan jaga kita. Yang kedua, ihfadillah tajidhu tujahaka. Jaga Allah, Allah akan menjagamu ya. Dan Allah akan memilih kamu orang yang paling dijaga oleh Allah. Itu mungkin bahasa kitanya. Yang selanjutnya, wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau minta sesuatu, minta ke Allah. Yang selanjutnya keempat, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mau minta pertolongan, minta pertolongan kepada Allah. Kalau hidup kita Allah lah, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Ada lagi inovasi yang baru, Allah dulu, Allah lagi Allah, Allah terus gitu. Banyak ya. Jadi kalau Allah udah di sini, apa saja jadi ringan, insya Allah. Dan yang kedua, harus diusahakan. Ya, udah kan saya udah
udah menjaga hak Allah, ibadahnya udah tepat waktu, puasanya udah ya. Tapi kok saya belum tenang juga, diusahakan, kamu baru sekali, besok itu lagi, karena yang memberikan ketenangan itu kan Allah. Jadi minta kepada Allah, jangan kita nyari sendiri, nanti buntu kalau kita nyari sendiri. Setelah kita yakin menggantungkan kepada Allah, yang kedua adalah kita usahakan, artinya continue, enggak hari ini saja, enggak mut-mutan, besok lanjut lagi. Dan yang ketiga tadi ya, kita setelah tadi kita berusaha, ya tentunya kita bertawakal. Sudah ya, kita berusaha, kalau pengen nilai bagus kita belajar, pengen hasil ujiannya bagus kita juga berdoa. Kalau pengen kita lulus dari SMK Wahidin di perusahaan-perusahaan yang ternama, atau mungkin jadi karyawan, jadi pengusaha, dari sekarang doanya. Jangan nanti setelah lulus, jangan, dari sekarang. Bahkan, mohon maaf nih, untuk jodoh pun dari sekarang. Anak-anak nih, ya insya Allah, Allah yarham Pak Sukarno, insya Allah dalam waktu dekat nih ada kabar gembira dari Pak Sukarno. Ya. Untuk anak-anak dari sekarang doanya kencengin, ya Allah saya pengen dapat jodoh yang Allah ridhoi. Kalau ada embel-embelnya, yang cantik, yang ganteng, yang kaya, yang baik hati, yang soleh, nggak apa-apa, Allah mah kira-kira aja yang baru ya. Dari sekarang, setahun 2 tahun Allah kumpulkan, tadi saya buat ini lingkar, gede. Makanya orang sukses itu disebut orang besar. Gitu Bapak ya, orang besar kan istilahnya. Itu ada artinya loh, orang besar artinya dia telah mengumpulkan yang kecil, saking banyaknya jadi habit, jadi besar. Mengumpulkan apa? Mengumpulkan kebaikan, prestasi-prestasi dari hari ke hari. Untuk sukses itu tidak bisa kita ambil langsung besok. Tapi sukses itu adalah akibat. Penyebabnya itu adalah mengumpulkan hal-hal yang kecil. Ya, adik-adik SMK Wahidin, saya mah masih jauh untuk jadi orang besar. Dari sekarang kumpulkan, jadi amanah dulu. Rasulullah kan gitu, nggak ujung-ujung jadi nabi. Pertama, Rasulullah itu disukai teman-teman sebayanya. Ya setelah itu dikasih amanat usia 18 tahun udah dapat gelar Al-Amin loh. Artinya dapat dipercaya oleh kalangan-kalangan Arab. Setelah itu baru dia mendapatkan jodohnya di usia 25. Baru usia 35 udah bebas finansial, udah nggak mikirin lagi dunia materi. Baru berfolawat 40 tahun, baru kalau bahasa kita ya sukses gitu, tercapai jadi Nabi Rasul itu 40 tahun. Lah kita baru setahun 2 tahun udah ngeluh kan, malu juga ya. Kita bukan Nabi, bukan Rasul, dosa juga udah nggak kebayang dihisabi seperti apa. Allahu a'lam. Seperti itu Mas. Terima kasih Pak Daniel apa yang sudah disampaikan tadi berkenaan dengan meraih kesuksesan dengan bersyukur. Di sini bisa diambil kesimpulan bahwasannya ketika kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan maka akan Allah tambah. Tetapi ketika kita kufur atau tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan maka akan Allah azab. Artinya apa? Kita di sini harus pandai-pandai bersyukur, apalagi kita sebagai manusia yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala itu 1 derajat lebih tinggi dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya. Artinya apa? Kita ini lebih baik daripada makhluk yang lain. Bukan berarti makhluk Allah yang ciptakan yang lainnya itu tidak baik, tapi memang kita diberikan keistimewaannya itu diberikan akal dan hati. Ya. Kalau binatang kan hanya diberikan akalnya saja, tapi tidak bisa menggunakan pikirannya dengan baik. Maka kita harus pandai-pandai bersyukur gitu dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sekecil apapun rezeki itu kita syukuri. Karena barangkali dari hal yang terkecil itu tadi dikumpulkan lama-lama menjadi besar, dan barangkali juga itu akan menjadi kesuksesan kita di masa yang akan datang. Jadi artinya kita harus banyak-banyak bersyukur gitu ya. Dan mungkin ada sedikit kata-kata yang menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Daniel bahwa ketika kita ingin mencapai kesuksesan maka kita harus beriman, dan ketika kita beriman kita juga harus berhijrah, harus berani untuk keluar dari zona nyaman. Dan yang terakhir adalah kita harus berjihad. Nah berjihad ini
harus dengan harta dan jiwa. Kenapa harus harta dulu? Karena manusia terkadang kikir gitu, atau bahasa ini itu ingin menyembunyikan hartanya gitu. Maka hal yang paling utama untuk berjihad adalah harta dulu gitu ya. Setelah hartanya udah habis baru jiwa gitu. Maka di sini penting sekali kita untuk berjuang gitu ya. Berjuang untuk apa? Untuk apapun gitu ya. Untuk keberlangsungan hidup kita, atau mungkin berjuang untuk Islam ini agar bisa diterima oleh banyak masyarakat gitu. Karena dalam beberapa riwayat hadis juga dijelaskan gitu bahwa nanti di akhir zaman Islam ini akan terasingkan kembali. Nah kita gak mau gitu kan, kita hanya sebagai penonton, tapi kita harus menjadi pelaku sejarah. Maka itu yang mungkin bisa disimpulkan sedikitnya berkaitan dengan materi kita hari ini, dengan tema meraih kesuksesan dengan bersyukur. Intinya adalah kita harus pandai-pandai bersyukur dengan apapun nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, karena barangkali gitu dari kenikmatan-kenikmatan yang mungkin kecil gitu ya, dari penglihatan mata kita, itu akan membuat kita menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang. Ya kalau bahasa pantun-pantun atau bahasa ini emang berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian gitu. Bersakit-sakit dahulu, nanti juga akan senang kemudian. Ya kurang lebihnya seperti itu. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Barangkali waktu juga yang menutup kita gitu ya, artinya sudah ini. Itu saja yang mungkin yang bisa disampaikan, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, karena kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datangnya dari diri saya pribadi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.